Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Sukacita untuk kita semua. Juga untuk semua teman-teman yang ambil pelayanan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, saya mau infokan ibadah kita hanya 1 jam. Ya. Jadi untuk nanti Bapak Ibu yang istirahat kantor bisa bersiap, nanti sebelum pulang akan kami bagikan untuk kelas ya, makan siangnya. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita mulai ibadah kita siang hari ini. Sebelumnya kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan sepanjang malam, pagi hingga pada siang hari ini Tuhan. Engkau telah tibakan kami di tempat ini, di gereja Modern ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua atas hidup kami Tuhan. Pakai kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Urapi kami, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Dan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini, dan Kau bertahta di tengah-tengah pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga menjamah hati teman-teman kami yang masih ada di jalan, yang masih ada di tempat kerjanya, yang sudah mau bersiap ke tempat ini Tuhan, untuk sama-sama kami memuji Engkau. Jamah mereka, sertai mereka, pimpin mereka Bapa. Tibakan mereka di tempat ini, agar kami semua bisa bertumbuh di modern ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mulai ibadah kita siang hari ini. Pujian kita di Prapaskah ini untuk mengenang kematian Tuhan Yesus.
kita memuji Tuhan. Tetap semangat sukacita di sini Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Mungkin masih ada teman-teman kita yang masih ada di jalan yang mau menuju ke Ratu Plaza, mau bersiap-siap untuk mengikuti ibadah bersama kita. Kita doakan saja mereka tiba tanpa ada halangan apapun dan sama-sama memuji Tuhan bersama kita di rumah. Amin. Bapak Ibu kami persilakan kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam firman, kita sambut firman dengan lagu pujian kita tetap dengan mengenang kematian Tuhan Yesus.
lambangku untuk Kristapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat anakku. Salib itu kurang-kurangmu dan apakah telah milikku. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji muliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, urapi lidah bibir saya sehingga sungguh-sungguh apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Urapi juga setiap kami sehingga setiap kami bisa mengerti akan firman ini sehingga menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan saudara. Apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Pasti. Kenapa? Karena akan diberkati. Kecuali kalau saya akan marah, itu pasti tidak senang. Ya, judul khotbah kita hari ini adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Judul khotbah kita adalah Yesus kebangkitan dan hidup. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus kebangkitan dan hidup. Coba kita buka Yohanes 11 ayat 25. Nah, haleluya. Ini ucapan Tuhan Yesus ketika berdialog dengan Maria dan Marta, ya, pada saat akan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Saya akan baca ayatnya, Yohanes 11 ayat 5 demikian. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau orang percaya, kita percaya, maka kita akan mengalami kebangkitan dan hidup. Dan itu dibuktikan ketika Yesus berjumpa dengan orang mati, maka orang mati itu dibangkitkan. Ada berapa orang mati yang dibangkitkan Yesus, Bapak Ibu? Umumnya orang menjawab 3. Benar nggak Bapak Ibu ya? Umumnya orang menjawab 3 orang yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Yang pertama itu adalah putrinya Yairus yang baru mati. Ya, sakit parah kemudian baru mati. Yesus datang kemudian dibangkitkan. Jadi masih fresh from the oven gitu Bapak Ibu. Meninggalnya baru gitu ya. Ya, orang bisa aja berkata, oh itu belum mati tuh. Itu mati suri. Mungkin aja berkata. Oh enggak, ada lagi. Makin meninggal makin aja. Lalu yang kedua siapa? Pemuda di Nain. Pada saat dia akan digotong, akan dikubur, berjumpa dengan Romo Yesus. Dan Yesus membangkitkan pemudanya. Jadi ini lebih mantap lagi kematiannya. Karena apa? Akan dikubur. Bukan baru meninggal, tapi akan dikubur. Ya kan? Nah, yang ketiga, umumnya orang adalah Lazarus. Ini kematiannya lebih dahsyat lagi. Karena sudah 4 hari dikubur. Sudah berbau katanya. Jadi udah gak ada bantahan lagi mati suri. Dan ketiga-tiganya ini dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi siapapun yang mati, Yesus datang, maka orang itu akan mengalami kebangkitan dan hidup. Oke Bapak Ibu? Oke? Orang biasanya berhenti sampai ini. Cuma 3 orang dibangkitkan Yesus.
Tidak. Memangnya ada lagi Pak? Ada. Siapa itu? Ketika Yesus mati, turun ke dunia orang mati, maka orang mati ini, orang-orang kudus dibangkitkan. Kuburan-kuburan mereka terbuka. Iya, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya 3 orang ini saja yang dibangkitkan tadi, putri Yairus, pemuda Nain, dan Lazarus. Tapi ketika Yesus mati, turun ke dunia orang mati, maka orang-orang mati ini dibangkitkan. Orang-orang kudus. Jadi ketika ada pertanyaan, berapa orang yang dibangkitkan Yesus? Jangan dijawab 3. Kalau saya dosen teologi, itu sudah saya coret. Kenapa? Karena faktanya Yesus membangkitkan lebih dari 3 orang. Coba kita buktikan ayatnya. Kita pakai ayatnya ya. Matius 27 ayat 50 sampai 52. Karena ini khotbah dadakan, saya nyoret-nyoret aja di tangan. Iya, Matius 27 ayat 50 sampai dengan 52. Jadi gembala sidang itu harus siap sedia jika seandainya ada pendeta yang berhalangan datang. Iya, iya, harus siap lah. Kapan saja, iya, mantap lah pokoknya. Matius 27 ayat 50 sampai dengan 52. Sudah? Nah, ini pada saat kematian Yesus ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tuh lihat. Jadi di mana keberadaan Yesus akan membangkitkan orang mati. Jadi ketika Yesus turun ke dunia orang mati pada bangkit. Tuh lihat. Tuh lihat. Jadi benar-benar Yesus itu kebangkitan dan hidup. Dimanapun Yesus berada, maka orang akan mengalami kebangkitan dan hidup. Jadi saudara lihat itu. Pada saat Yesus mati, justru membangkitkan banyak orang. Bukan hanya 3. Tuh lihat ya. Itu kata ayat, bukan kata saya. Tuh. Jadi orang Kristen jangan berkata Yesus membangkitkan 3 orang. Tidak. Ini ayat yang membuktikan. Oke Bapak Ibu ya. Iya, membangkitkan berapa orang? Banyak tuh. Banyak. Jadi bukan hanya 2, 3. Banyak. Tuh saudara lihat dulu. Oke. Iya, jadi membangkitkan. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Karena Yesus kebangkitan dan hidup, maka apapun yang mati di dalam kehidupan kita, apapun yang mati, keluarga kita dingin, mati, pekerjaan kita mati, usaha kita mati, undang Yesus sang kebangkitan dan hidup. Maka segala sesuatu yang mati dalam diri kita akan dibangkitkan. Setelah itu, apapun yang mati kalau Yesus ada, bangkit. Oke. Iya. Jadi mati itu bukan hanya berbicara kematian fisik, dikubur, tapi usaha kita juga bisa mati. Keluarga kita juga bisa mati. Apapun pelayanan kita bisa mati. Tapi ketika kita undang Yesus dalam kehidupan kita, apapun yang mati dari kehidupan kita, bangkit oleh Yesus. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Oke Bapak Ibu ya. Makanya saya selalu juga mengkhotbahkan Yesus. Agar apa? Agar apapun yang kita, jemaat yang mendengar khotbah ini, jemaat yang menonton video ini, apapun kematian kita, ketika kita selalu menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan dibangkitkan. Oke Bapak Ibu ya. Tuh. Makanya luar biasa sekali Yesus. Itulah sebabnya juga Bapak Ibu, kebangkitan itu sangat penting. Itulah sebabnya kematian Yesus tanpa kebangkitan, Rasul Paulus berkata sia-sia. Karena itulah awalnya dulu Paskah itu pada saat Jumat Agung. Iya. Memang sesuai ayat
Paskah itu selalu bicara korban. Korban itu kapan? Ya Jumat Agung itu Yesus berkorban. Jadi dulu waktu saya kecil, Paskah itu adalah pada saat Jumat Agung. Tetapi kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia, kata Rasul Paulus. Itulah sebabnya gereja kemudian memindahkan Paskah itu bukan lagi di Jumat Agung, tapi Paskah menjadi kebangkitan. Itulah sebabnya sekarang Paskah kita peringati sebagai kebangkitan Yesus, bukan lagi kematian Yesus. Kalau berdasarkan ayat, Paskah itu selalu bicara korban. Yesus adalah domba Paskah kita yang telah disembelih. Jangan bicara korban, harusnya bicara di hari Jumat saat Yesus disalibkan. Ya kan? Iya. Tapi karena kematian tanpa kebangkitan adalah sia-sia, itulah sebabnya Paskah itu kemudian digeser menjadi saat kebangkitan. Sehingga sekarang orang Kristen memperingati Paskah pada saat Yesus dibangkitkan. Oke. Nah, coba kita lihat lagi satu ayat. Ini ayat terakhir kita ya. Korbannya harus singkat. Karena persiapan juga mendadak. Tapi memang juga ibadahnya ibadah singkat ini. Yang penting ada sesuatu yang saudara dapat. Amin Bapak Ibu. Apa yang saudara dapat? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Apapun yang mati dalam kehidupan kita, undang selalu Yesus, maka semuanya akan dibangkitkan. Amin. Nah, poinnya itu, dasar itu. Coba kita lihat Yohanes 11 ayat 39. Nah, ini pada saat Yesus akan membangkitkan Lazarus. Ya Bapak Ibu ya. Apa kata Yesus? Nih, kita lihat. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Batu itu apa? Batu penutup kuburannya Lazarus. Jadi pada orang Israel, kuburan itu bukan di dalam tanah, tapi di dalam tebing. Jadi bisa ditutup batu gitu Bapak Ibu, digelindingi gitu Bapak Ibu. Biasanya batunya bulat, ya digelindingi kayak roda gitu. Jadi kalau orang Indonesia kan, kalau kuburan pasti di dalam tanah, dikorek ke dalam tanah kan. Kalau orang Israel tidak, iya di dinding batu, gitu Bapak Ibu. Baru kemudian dilubangi, jadi kayak gua, baru dimasukin jenazahnya. Setelah itu ditutup dengan batu yang berbentuk kayak roda. Iya, oke Bapak Ibu ya. Nah, Yesus berkata apa? Angkatlah batu itu, atau tepatnya gulingkan batu itu. Iya, maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Ya Bapak Ibu, saya ingin tanya saudara, seandainya Lazarus dibangkitkan, tetapi batu kuburan yang tidak digulingkan atau tidak diangkat, apa yang terjadi? Kalau seandainya batu penutup kuburannya Lazarus tidak diangkat atau tidak digulingkan, ketika Yesus berkata, Lazarus bangkitlah, Lazarus itu bangkit, benar Bapak Ibu? Tapi masih tetap di dalam kubur. Batunya belum digulingkan, batunya belum diangkat, benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak? Iya. Jadi batu itu harus digulingkan agar kebangkitan itu bisa keluar. Tanpa batu itu digulingkan atau diangkat, maka walaupun Lazarus itu bangkit, dia tidak bisa keluar. Oke? Hal yang sama juga dengan kehidupan orang Kristen. Ketika kita hidup di dalam Yesus, Yesus datang di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kebangkitan. Tetapi selama batu di hidup kita belum diangkat, belum digulingkan, maka saudara belum keluar dalam kebangkitan. Saudara masih terkurung dalam kuburan. Saudara bisa terbayang? Kebayang? Saudara akan bertanya berikutnya, batu itu berbicara apa Pak? Satu-satunya firman yang ditulis di atas batu, itulah hukum Taurat. Jadi ketika orang berbicara tentang batu, 2 loh batu, pasti selalu bicara tentang hukum Taurat. Ya boy. Jadi orang Kristen hidupnya jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau orang Kristen masih hidup di bawah hukum Taurat, walaupun kita telah dibangkitkan Yesus, kebangkitan kita tidak bisa keluar. Lihat itu,
Lihat itu? Iya. Saudara akan bisa mengalami seperti Lazarus, bangkit tapi kuburannya tertutup. Dia nggak akan bisa keluar itu, Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Karena itulah ini berbicara tentang apa batu yang harus diangkat. Itu berbicara ketika orang Kristen sudah di dalam Yesus, jangan lagi di bawah hukum Taurat. Kalau saudara masih hidup di bawah hukum Taurat, maka walaupun saudara telah bangkit oleh Yesus, saudara tidak bisa keluar kebangkitan saudara. Paham Bapak Ibu? Oke? Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa Pak maksudnya hidup di bawah hukum Taurat, Pak? Ya maksudnya begini. Kalau saudara perhatikan, hukum Taurat itu ada berapa? 10. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Itu sebenarnya berbicara tentang perbuatan kita. Jangan begini, jangan begini, jangan mencuri, jangan begini. Sebenarnya ini kan perbuatan kita manusia. Jadi ini adalah tuntutan Allah terhadap manusia agar menjadi benar di hadapan Allah. Ya, tetapi sekarang orang Kristen tidak lagi berdasarkan perbuatan kita untuk menjadi benar di hadapan Allah, tapi lewat kita percaya kepada Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Jadi orang Kristen hari ini benar, bukan karena perbuatannya, tapi hari ini kita benar karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Lihat itu. Kalau orang tetangga sebelah itu berdasarkan perbuatan, jelas itu. Kalau orang mereka mati, akan dikatakan diterima di sisi Allah sesuai dengan perbuatannya. Benar kan? Ada nggak orang Kristen didoakan pendeta demikian? Nggak ada kan? Kalau ada dipecat itu pendeta. Kenapa? Karena orang Kristen benar bukan karena perbuatan kita. Ya, itulah sebabnya saat kita hidup dalam Tuhan Yesus, jangan lagi saudara mengandalkan perbuatan saudara. Ya, jangan lagi mengandalkan, tapi kita andalkan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pertanyaannya mungkin lagi ada, Pak, kalau demikian apakah kita masih hidup dalam hukum Taurat, Pak? Kita masih melakukan, tetapi bukan lagi sebagai syarat. Kalau orang di luar sana harus syarat, mereka harus lakukan itu supaya benar dan benar. Tapi kalau kita enggak, kita sudah benar, maka kita melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan lagi syarat. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Ya sama seperti gini lah. Anak orang kaya, mereka kerja bukan untuk mencari nafkah, bukan. Orang kaya udah pasti dapat warisan segala macam, tapi mereka kerja untuk mengembangkan usaha bapaknya. Jadi bukan lagi untuk cara untuk menjadi hidup, enggak. Mereka udah kaya kok. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi mereka kerja bukan lagi sebagai syarat menjadi hidup, enggak. Mereka udah hidup mewah kok, udah penuh semuanya, udah dapat semuanya, udah punya semuanya. Jadi mereka bukan kerja untuk mendapatkan semuanya, karena mereka sudah dapat semuanya. Oke, jadi mereka kerja untuk mengembangkan usaha bapaknya atau dan segala macam. Benar Bapak Ibu ya? Iya, hal yang sama juga dengan kekristenan. Kita melakukan hukum Taurat bukan untuk menjadi benar di hadapan Allah, tapi karena kita sudah benar, maka hendaklah kita melakukan hukum Taurat. Demikian Bapak Ibu. Oke? Iya, iya. Paham ya bedanya ya? Iya. Dan kalau kita melakukannya, kita lebih dari tuntutan hukum Taurat. Benar. Kenapa Tuhan memberikan kita kekuatan? Contoh ya. Misalkan dalam hukum Taurat itu dilarang jangan mencuri, ada kan? Ada, jangan mencuri kan? Ya. Kalau orang Kristen harusnya bukan hanya dia tidak mencuri, dia juga murah hati. Nah, gitu Bapak Ibu. Banyak orang tidak mencuri, benar, tapi pelit yang minta ampun. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan. Demikian juga jangan membunuh. Ya banyak orang tidak membunuh, tapi cuek kepada orang lain, nggak peduli kepada orang lain, nggak ada guna juga. Benar Bapak Ibu ya. Jangan membunuh, benar. Bukan hanya kita tidak membunuh, bahkan kita juga suka menolong orang lain. Kan beda kan? Jadi lebih. Jadi bukan hanya sekedar syarat, tapi lebih yang kita berikan. Oke. Demikian juga jangan berzina. Banyak orang tidak berzina tapi suka KDRT di keluarganya. Nggak ada guna juga. Tapi kita bukan hanya tidak berzina, tapi juga kita mengasihi pasangan kita. Itu kan lebih. Karena itu jadi orang Kristen
harus lebih. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah, bahkan kita juga diberikan kekuatan oleh Yesus yang ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini ada dua hal yang saya akan katakan hari ini. Satu, Yesus adalah kebangkitan dari hidup. Itulah sebabnya selalu undang Yesus dalam kehidupan kita, agar apapun yang mati dari hidup kita akan bangkit dari hidup. Itu pertama. Yang kedua, kita dalam Yesus jangan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Kalau orang Kristen masih hidup dalam hukum Taurat, maka selalu ada batu yang menghalangi kebangkitannya. Dia tidak mengalami kebangkitan dalam hidup. Walaupun dia bangkit, tapi tidak dia bisa keluar dalam kebangkitannya. Karena itulah angkat batu ini, angkat Taurat ini, agar hidup kita bisa keluar dengan kebangkitan dan hidup. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka setiap kami hari ini belajar apapun yang mati dalam kehidupan kami undang Yesus. Maka segala yang mati akan dibangkitkan. Demikian juga kami yang di dalam Yesus tidak mengizinkan lagi hukum Taurat ada menutupi hidup kami. Hukum Taurat itu kami angkat agar kebangkitan yang kami alami dalam Yesus bisa keluar dalam kehidupan kami, bisa menyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik, terima kasih firman yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala kita. Semoga firman menjadi berkat untuk kita semua dan Pak Gembala serta keluarga. Tuhan Yesus memberkati dengan firman ini. Mari kita siapkan untuk persembahan kita dan kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan, mari kita satukan hati kita dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman yang Kau telah berikan tadi lewat Bapak Gembala kami, Pak Dr. Insinyur Haris Saragi. Tuhan, terima kasih kiranya berkat melimpah untuk Pak Gembala kami serta keluarganya. Juga kami yang ada di tempat ini bisa menjalankan semua yang diminta oleh firman Tuhan tadi yang ada tertulis di dalam firman, di dalam ayat tadi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni kami dan siapkan kami untuk siang hari ini untuk memberikan yang terbaik. Kau berkati tangan-tangan kami yang sudah memberikan Tuhan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan berjalan, kita sama-sama naikkan pujian untuk kalian. Baik, ada pengumuman yang akan saya bagikan untuk semua Bapak Ibu. Di tanggal 22 Maret 2024 besok Jumat ada rahasia perjamuan kudus yang akan diungkapkan oleh Bapak Gembala untuk kita semua.
Jadi untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir di ibadah siang jam istirahat, besok bisa lagi kita sama-sama hadir untuk memuji Tuhan ya, karena ada ungkapan rahasia perjamuan kudus yang akan kita mengerti tentunya pengajaran dari Bapak Gembala kita. Selanjutnya masih di hari Jumat di jam 18 jam 6 sore ada praise and worship seperti biasa hari Jumat ya. Di sini ada Pastor Rima Lovely dan Evangelis Samuel Rusman. Dan untuk Bapak Ibu yang besok setelah mengikuti ibadah jam 4 sore, kita lanjut untuk ibadah di praise and worship jam 6 sore. Dan tidak lupa juga ya, di setiap ibadah-ibadah kami akan dibagikan untuk karena praise worship sudah malam ya, 19.30 kita selesai, ada makan malam yang dibagikan. Berkat ya, rohani, jasmani. Juga untuk siang hari ini. Yang selanjutnya di Ratu Plaza ibadah kami seperti biasa di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, tetap 3 kali ibadah. Di jam 10.30 Bapak Gembala kita Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi membawakan firman-Nya di jam 10.30, dan selanjutnya di ibadah kedua pukul 13.30 ada Bapak Pendeta John Chandra. Dan ibadah yang ketiga di 15.30 Ibu Pendeta Priscilla T. Chandra. Jadi Bapak Ibu jangan lupa hari Minggu kita sama-sama datang beribadah di tempat ini ya, bersama teman maupun keluarga. Dan ibadah tengah minggu kami ada di hari Kamis jam 12 siang, tanggal 28 Maret ya. Tanggal 28 Maret Tuhan nyaris akan masuk ke tanggal 29 ya. Ya hari Kamis jam 12 siang seperti biasa ada free snack atau lunch ya untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah yang hanya 1 jam ini. Di situ ada Ibu Pendeta Bapak Pendeta Weni Calvin yang akan membagikan firman-Nya. Selanjutnya di tanggal 29. Nah, di tanggal 29 itu ibadah Jumat Agung untuk kita semua. Jadi hanya 1 kali ibadah di jam 10.30. Yang membawakan firman adalah Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah terpanggil untuk beribadah di Mount Hermon Church ini, besok kita sama-sama datang di ibadah agung pada pukul 10.30, hanya 1 kali ibadah. Baik, selanjutnya nah ini untuk bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan di sini untuk konseling, mendoakan saudara, teman maupun keluarga yang sakit, juga rumah serta tempat usaha. Pemberkatan nikah juga ya, juga penguburan dan penghiburan. Lalu baptisan dan penyerahan anak, itu periodik bulanan. Dan semua dari konseling ini dapat menghubungi Ibu Odilia, ada di nomor 0811 1001 1285. Dan kami siap untuk menerima konseling dari Bapak Ibu semua yang memang sudah terpanggil untuk sama-sama bertumbuh di Mount Hermon ini. Baik, terima kasih untuk semua info-info dari Mount Hermon Church ada di sini ya. Bisa di scan di barcode ini, scan me ya, untuk semua Bapak Ibu mendapatkan semua info-info yang ada di gereja kami. Lanjut, selesai. Baik, terima kasih Ibu Odi. Selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan pujian El Shaddai. Bapak Ibu, saya undang untuk sama-sama berdiri.
benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah singkat perkantoran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji mulia nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami juga ingin berdoa untuk setiap kami yang hadir. Berikan kami kesehatan yang sempurna Tuhan, sehingga kami semuanya sehat, terus bisa bekerja dan beraktivitas. Demikian juga Tuhan, berkati juga para pemimpin kami agar yang telah diputuskan oleh KPU Tuhan, agar itu menjadi presiden yang terpilih dan wakil presiden terpilih Tuhan, begitu juga anggota legislatif, dan terutama juga agar mereka punya hati untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga ingin berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di screen TV. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Bye.